kita berdoa. Kiara namanya si Kiara. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Rabaya Sikiara. Haleluya. Haleluya. Kiara Labaya Sikiana. Kiara Labaya Sakana. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami beribadah kepada Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang indah ini untuk kami mendengarkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Karena itu hamba berdoa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, berbicara kepada kami semua. Buka telinga kami sebagai murid pendengar yang baik. Supaya kebenaran yang kami dengar itu memerdekakan kami. Membawa kami lebih mengenal Engkau lagi. Membawa kami lebih mengasihi Engkau lagi. Membawa kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Urapi setiap telinga yang mendengarnya Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati hamba yang menyampaikannya. Biarlah urapan dari tempat tinggi itu mengatakan apa yang Engkau ingin katakan pada siang hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur bahwa kita masih punya kesempatan untuk beribadah dengan Tuhan. Kenapa saya bilang masih punya kesempatan? Karena waktu-waktu kita tidak tahu. Banyak sekali dengan COVID ini banyak orang yang bisa berlalu begitu saja. Tapi kita bersyukur bahwa sampai hari ini kasih Tuhan kepada kita gak pernah berubah. Sehingga kita bisa masuk dalam ibadah pada hari ini. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, yaitu tentang memuji Tuhan. Kenapa? Memuji Tuhan itu bukan sekedar kita menyanyi. Lalu kita bilang, oh Tuhan bertakhta atas puji-pujian. Itu benar. Tapi di sini memuji Tuhan itu ada sesuatu hal yang lain yang harus kita rasakan. Nah, saya mulai dulu. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti memuji, kita lihat dulu sepatah kata di sini. Memuji itu adalah kata verbia atau kata kerja dari kata dasar puji. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia ini bilang gini. Puji adalah melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu, yaitu yang dianggap baik, indah, gagah berani, dan sebagainya. Artinya melakukan kekaguman ketika memuji itu, oh iya luar biasa orang ini. Oh luar biasa dia baik sekali. Oh luar biasa indah sekali pemandangan ini. Jadi sampai ada kekaguman itu sampai masuk ke dalam hati. Itu yang namanya memuji.
Jadi kita bilang, wah luar biasa, wah dia menang, wah dia luar biasa. Kadang kita bilang, wah anak kita luar biasa, kagum kita. Nah, itu dasar ketika orang memuji, itu keluar dari hati, bukan dari mulut. Kalau memuji keluar dari mulut, itu bukan memuji, itu hanya berbicara. Tapi kata memuji itu adalah melahirkan kekaguman dan penghargaan. Nah, yang kedua, arti dari puji dalam bahasa Indonesia adalah memuliakan, yaitu nama Tuhan dan sebagainya. Berarti memuji Tuhan, berarti apa? Kita kagum akan Tuhan. Kita akan kagum dan kita memuliakan Dia. Nah, inilah arti kata kita memuji Tuhan. Artinya kita kagum akan Tuhan, lalu kita merasakan kebaikannya luar biasa bagi kita. Itulah namanya kita memuji. Mengapa kita memuji Tuhan? Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Mengapa kita memuji Tuhan? Dalam Mazmur 103 ayat 2, Raja Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Raja Daud mencoba mengatakan untuk kita memuji Tuhan. Kenapa? Dia bilang, jangan lupakan kebaikan. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Raja Daud mau bilang kepada kita, mengapa kita memuji Tuhan? Sebab Tuhan itu baik kepada kita. Makanya hari ini kenapa saya mengajak saudara, kita coba memuji Tuhan. Bukan nyanyi saudara, bukan sekedar menyanyi. Artinya apa? Kita mengagungkan Dia karena kita kagum akan karyanya, karena kita kagum akan kebaikannya. Itulah mengapa kita memuji Tuhan. Nah, dalam khotbah ini saya akan bagi, kita akan berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam dua hal. Kebaikan seperti apa yang membuat kita memuji Tuhan. Yang pertama, kebaikan menurut Mazmur 103. Dan kebaikan yang kedua adalah menurut Habakuk 3. Jadi di sini sebenarnya kebaikan Tuhan itu banyak dalam kitab suci. Banyak sekali di Alkitab kita itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini saya cuma membatasi. Ada dua kebaikan Tuhan yang akan kita pelajari di sini. Yaitu yang pertama, menurut Mazmur 103 dan menurut Habakuk pasal 3. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Apa sih menurut Mazmur 103 akan kebaikan Tuhan? Dimulai dari ayat 3, saya akan bacakan. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berarti di sini ada dua hal yang ayat 3 ini mau mengatakan. Jadi saya bagi dalam dua. Yang pertama dari kebaikan menurut Mazmur 103 ayat 3 ini adalah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Wow. Ini hal yang luar biasa bahwa Tuhan mengasihi kita, mengagumkan kebaikannya adalah Dia mengampuni segala kesalahanmu. 2 Korintus 5 ayat 19a berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi saudara, Tuhan berdamai dengan kita. Dia tidak melihat pelanggaran kita, tapi yang Dia lihat Kristus. Jadi kalau saudara di balik Kristus, berarti saudara ada dalam Kristus, artinya Yesus itu adalah tameng. Makanya Tuhan sangat meninggikan Dia. Filipi 2 berkata, Tuhan Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan Dia nama di atas segala nama. Oleh nama itu baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi semua tunduk. Dan oleh Dia nama Yesus semua tunduk. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Kebaikan Tuhan itu Tuhan tidak melihat kesalahan kita. Tidak memperhitungkan saudara. Yang diperhitungkan anaknya. Berarti kita bersyukur bahwa kebaikan yang Tuhan lakukan adalah Dia mengampuni kesalahan kita karena Kristus. Dari ayat ini kebaikan yang kedua artinya
Yang pertama itu 2 Korintus 5. Saya mau baca lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, mengampuni, Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Artinya apa? Ketika kita datang pada Tuhan, langsung Tuhan itu mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena siapa? Kristus. Waktu zaman dulu, waktu zaman perjanjian lama, orang mau minta ampun itu harus bawa korban bakaran, korban sembelihan. Semua harus mereka lakukan itu. Kenapa? Karena itu aturannya. Tidak bisa gratis-gratisan gitu. Tapi zaman namanya keselamatan, zaman kasih karunia. Gereja kita namanya kasih karunia. Jadi zaman kasih karunia ini, bahwa ketika kita datang tidak perlu bawa korban lagi. Hanya datang ketika kita berbicara minta ampun, maka Tuhan mengampuni. Karena Dia melihat Yesus, Dia tidak melihat pelanggaran kita. Artinya darah Yesus itu menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan mengampuni dan menyucikan. Wow, inilah kebaikan pertama menurut Mazmur 103. Apa kebaikan kedua? Yang kedua, masih di ayat 3. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 41 ayat 4. Kalau di elektronik itu ayat 3. Ayat 4 katakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau dipulihkannya, sama sekali dari sakitnya. 1 Petrus 2 ayat 24b katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya mau ngasih tahu, ini kebaikan yang Tuhan buat kita. Saya alami. Saya bersyukur sekali. Saya tahu di Makassar dokter sudah angkat tangan terhadap saya. Saya melihat bahwa wajah mereka gitu, sudah kasih segala macam obat. Saya nggak sembuh-sembuh, saudara. Tapi karena saya tahu Tuhan itu baik buat saya pegang janji Tuhan, maka apa? Terjadilah kesembuhan sampai hari ini. Nah ini, saya mau ngasih tahu sama saudara. Yang kedua dari kebaikan Tuhan dari ayat 3 ini, Dia menyembuhkan penyakitmu. Saudara harus percaya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dia bukan mati, di Yesaya 5 dia bukan mati hanya untuk menanggung dosa kita. Tapi dikatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita ditanggung kepada Dia. Dan saya bersyukur, katakan hari ini kita harus bersyukur. Kebaikan yang Tuhan buat menurut Mazmur 103 ini adalah menyembuhkan engkau. Itu yang kedua. Kita masuk. Kebaikan yang ketiga dari Mazmur 103. Ayat 7 dikatakan. Ayat 7 saya baca. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara, saya mau akan tunjukkan bagaimana kebaikan Tuhan memperkenalkan jalan-jalan. Saudara, saking sayangnya Tuhan, Dia menunjukkan jalan supaya kita menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk memperbaiki kehidupan kita. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memperkenalkan jalan-jalan yang pertama adalah satu, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Mengajar kita tentang kebaikan, mengajar kita
tentang kebenaran, mengajar kita tentang firman Tuhan, mengajar kita tentang keberadaan Tuhan, mengajar kita tentang kasih Tuhan, mengajar kita tentang banyak hal. Itulah fungsi firman Tuhan yang dikatakan memperkenalkan jalan-jalan. Itu mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu memang dia akan menyatakan kesalahan, dan saya percaya ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan pakai firman-Nya untuk mengingatkan kita. Waktu saya sakit, banyak sekali firman-Nya itu memperingati saya. Waktu itu saya muntah, contoh yang sederhana. Saya muntah sehari 3 kali, 6 kali, itu sudah 3 bulan sudah gak mampu. Lalu saya bilang, Tuhan, saya jujur saya tidak sanggup. Kenapa? Penderitaan ini yang pertama, operasi yang pertama sudah selesai. Ini sekarang muncul lagi dalam hal lebih dari 3 bulan kemudian ada penderitaan baru. Dan saya harus akhirnya ditotalin. Saya sakit tuh hampir 1 tahun. Tapi waktu habis operasi pertama itu sudah selesai. Begitu muncul lagi penyakit yang baru, yaitu tumor di batang otak, baru setelah 6 bulan diketahui. Tapi waktu 3 bulan pertama itu saya sudah capek. Artinya apa? Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh saya itu keluar begitu saja. Apa saja yang masuk keluar. Yang membuat saya bisa bertahan itu hanya Marie Regal sama susu Beer Brand. Itu yang bisa masuk dalam tubuh saya. Tetapi selama 3 bulan itu bayangin, muntah itu setiap hari 3 kali sampai 6 kali. Saya mengeluh, saudara. Artinya gini, wow, kenapa saya harus alami ini? Lalu saya sedih, lalu saya nangis, saya berdoa. Saya nangis sama Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan yang selalu saya bagi dan yang selalu saya baca dan saya selalu perdengarkan kepada saudara-saudara dan semua orang, itu berbicara kepada saya. Tapi tidak berbicara letterlek. Lalu Roh Kudus bilang ke saya, di dalam pikiran benak itu muncul ini. Ingat wanita yang pendarahan 12 tahun. Oh iya, semua orang bilang asal ku jamah jubahnya pasti sembuh. Itu betul. Tetapi Tuhan mengajarkan saya lain dari cerita ini. Tuhan bilang gini, 12 tahun. 12 tahun dia mengalami penderitaan. Tetapi dia tetap berjuang ke dokter, kemana saja, bahkan sampai kekayaannya sudah habis. Semua dia lakukan demi untuk kesembuhan dia. Sampai habis-habisan harta sudah jual, tapi dia tidak sembuh. 12 tahun dia tetap berjuang. Tapi ketika dia dengar Yesus, dia mencoba mencari Yesus. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya saja, pasti sembuh. Lalu cerita di firman itu, dia sembuh. Tapi Roh Kudus bilang ke saya lain, bukan itu. Roh Kudus bilang gini, saudara, dia bilang gini, kamu baru 3 bulan saja sudah mengeluh. Dia 12 tahun tidak pernah mengeluh. Wah, saya kaget. Hari itu saya mulai bertobat. Tuhan, mulai dari 3 bulan tidak tahu sampai kapan saya akan mengucap syukur. Tidak ada lagi kata mengeluh. Lalu saya berdoa, terima kasih Tuhan. Itulah kegunaan firman untuk menyatakan kesalahan. Salah dalam saya mempersepsikan Tuhan. Seolah-olah kalau kita ikut Tuhan semuanya itu gampang selesai. Tidak. Ada hal yang Tuhan izinkan harus dilakukan. Seperti Ayub. Ayub itu orang saleh. Dia harus menderita dulu. Padahal dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi Tuhan izinkan dia harus menderita apa? Supaya dia menjadi orang yang berkualitas. Nah, Tuhan juga buat kepada kita seperti itu. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berkualitas. Makanya apa? Segala sesuatu dia izinkan untuk membuat kita menjadi orang yang berkualitas karena kita lakukan firman Tuhan. Makanya dia bilang untuk menyatakan salah. Jadi ketika saya tahu hal itu, saya bertobat. Jadi setiap sekali saya muntah, saya bilang puji nama Tuhan. Sampai 6 bulan kemudian. Sampai berat saya dari 73 sampai tinggal 48, saya tetap bilang puji Tuhan, Engkau baik. Nah,
Inilah yang namanya saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu menyatakan sekarang memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini jalan yang Tuhan lakukan. Sehingga saudara kita berubah atau apa, ciptaan baru, itu Tuhan mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita merasakan bahwa itu adalah kasih-Nya kepada kita. Makanya saya kagum sekali dengan Mazmur 103 ini. Dia bilang apa? Memperkenalkan jalan-jalan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ia memperkenalkan jalan-jalannya. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi jalan-jalan yang diperkenalkan, yang pertama itu tentang bagaimana kita harus hidup. Yang kedua bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Yang kedua adalah apa? Rancangan masa depan. Itu kebaikannya. Tuhan bilang apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu itu. Jadi Tuhan sudah rancangkan itu buat kita. Luar biasa. Kita ini ada anak yang luar biasa. Artinya Tuhan menyiapkan, itulah kebaikan Dia. Dia menyiapkan masa depan kita. Bahkan Alkitab bilang, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25 bilang seperti itu. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Itu adalah masa depan yang Tuhan buat kita semua. Saudara harus percaya ini. Saudara harus yakini. Itulah mengapa kita harus memuji Tuhan. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Percaya deh, anak cucu saudara tidak ada yang minta-minta roti. Dan saya berkata, bukan saya menjaminkan saudara, tetapi Tuhan menjaminkan ini. Kenapa? Dia baik buat kita. Haleluya. Itu yang keempat. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kalau kita berdoa, kita dapat misalnya gini, itu tadi yang ketiga ya. Oh ya, kita masuk ke yang keempat. Tadi kan kita sudah dapat masa depan. Nah yang keempat ini, Mazmur 103 ayat 13 dikatakan gini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kebaikan yang pertama adalah apa? Tuhan sangat sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi kalau saudara, artinya apa? Hidup menurut, saudara dan saya ini, hidup menurut apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, maka kasih sayangnya akan dicurahkan pada kita. Saya kasih contoh gini. Kalau anak saudara ketika diminta tolong belikan ini, dia bilang baik Pak, jalan. Mamanya bilang tolong ngepel rumah dong, baik Ma, ngepel. Apa saja yang kita suruh, itu anak dia akan lakukan dan dia tidak pernah membantah. Saya percaya sayang saudara pasti akan ingat kepada dia. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak pernah membuat saudara susah. Kalau saudara ke luar negeri atau apapun, pergi kemana saja, pasti saudara akan ingat beli sesuatu kepada anak itu. Kenapa? Karena dalam benak saudara, anak ini luar biasa baiknya. Ketika diminta tolong, dilakukan apa saja, dikasih tahu gak pernah melawan, disuruh pun menyelesaikan urusan rumah dia lakukan. Dengan senyum misalnya, dengan nyanyi, saudara akan bangga terhadap anak ini. Dan saya percaya Tuhan juga bangga kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kan dia bilang sini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mari kita buka Matius 7 ayat 9 sampai 11, saya bacakan.
Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan saya kasih tahu, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa saja yang saudara minta, Alkitab bilang diberikan. Lalu nanti dibilang gini, wah Pak Thomas, ini bagaimana? Saya tahu ada persyaratan orang berdoa itu ada, tapi saya kasih tahu, Tuhan itu sendiri yang akan atur. Kita nggak usah berpikir yang lain. Tapi kalau saya berpikir gini, namanya anak-anak kecil itu, ketika dia tahu orang tuanya, dia tidak peduli orang tuanya punya uang atau tidak. Tapi kalau dia minta dibelikan sesuatu, dia minta saja, dia tidak pernah minta izin. Ma, mau bicara dulu nih, kenapa? Kalau mama ada uang, boleh nggak beli saya ini? Kan mana ada itu anak yang bilang begitu, itu tetangga. Tetapi kalau anak-anak kita pasti dia bilang, nah saya pengen es krim, beliin ya es krim, mau nangis sampai nangis. Dan dia tidak pernah tahu bahwa orang tua itu masih punya uang atau tidak. Nah, Tuhan pun menurut saya demikian. Tuhan tuh sayang, dia bilang seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Dia bilang yang jahat saja tahu memberikan terbaik bagi anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi kebaikan Tuhan itu sangat terpuji, saudara. Saya kalau baca ini saya merinding dan saya bilang aduh Tuhan terima kasih. Banyak hal juga yang belum saya artinya terpenuhi dalam hidup saya, yang saya merasa masih saya minta sama Tuhan. Tapi saya tidak merasa bahwa Tuhan tidak berikan. Dan saya percaya suatu saat Tuhan pasti akan berikan yang terbaik bagi hidup kita. Itu iman kita. Kenapa? Karena memang Tuhan baik buat kita. Itu adanya Tuhan bilang buat kita dia baik. Seperti Bapa sayang pada anak-anak. Haleluya. Itu kebaikan menurut Mazmur 103. Sekarang kita masuk kepada kebaikan menurut Habakuk 3. Ayat 19 dibilang gini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi saya kasih tahu bahwa apa? Sebenarnya kalau saudara baca Habakuk 3 ini berbicara tentang nanti atau kita baca dulu ayat 17-nya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini menceritakan bahwa ketika kita mengalami yang namanya di Habakuk keterpurukan dalam hal ekonomi. Jadi saudara, kadang-kadang kita punya salah persepsi bahwa apakah kita tidak pernah mengalami kesusahan. Saudara tahu bangsa Israel itu ketika mereka mau ke Mesir itu, di tanah yang dijanjikan, ketika mereka mengalami kekeringan, mereka harus Yakub suruh ke sana, ke Mesir untuk cari makan. Artinya apa? Berarti Yakub yang namanya Israel itu, anak pilihan itu tetap saja harus mengalami yang namanya datang kekeringan. Dan hidup kita juga, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita yang seolah-olah tidak ada jalannya. Tapi saya kasih tahu, apa yang Habakuk katakan? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, itu ayat 18, dan beria-ria di dalam Allah menyelamatkanku. Ayat 19 bilang, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi waktu saya ke Israel, itu yang namanya rusa gunung, rusa di gunung, itu kan ada kambing juga, kambing gunung ya. Tapi ini rusa. Artinya apa? Mereka itu
Di bukit-bukit itu mereka naik karena kalau dikejar nggak ketemu. Dia menyelamatkan, dia makin tinggi, makin kuat dia naik ke bukit-bukit sampai di atas. Baru saya mengerti iya. Artinya apa? Semakin itu rusa itu semakin kuat. Supaya apa? Makin hari makin tambah kuat. Dia naik berjejak di bukit-bukit. Nah, Habakuk ini melukiskan bahwa apa? Tuhan itu membuat dia semakin hari semakin kuat. Walaupun sedang terjadi krisis ekonomi, walaupun sedang terjadi krisis keuangan, walaupun sedang terjadi krisis pangan, krisis apapun yang sedang terjadi, Nabi Yakub bilang tidak seperti itu. Dia tetap akan beria-ria karena Tuhan, karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Luar biasa. Saya ingat kita akan buka di Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini mirip sekali. Jadi Habakuk 3 ayat 19 itu sama dengan Filipi 4 ayat 13. Waktu Nabi Habakuk bilang begitu, maka dia mau mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Paulus menulis bahwa Kristus adalah kekuatanku. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi saudara, kita semua, artinya kebaikan Tuhan yang dari sisi kitab Habakuk ini adalah power. Kita sama-sama katakan power. Jadi saudara, kita ada di sini bersama Tuhan. Kebaikannya adalah apa? Dia membuat kita jadi orang yang kuat seperti rusa yang berjejak di bukit-bukit. Jadi saya mau ngasih tahu, saudara jangan pernah menyalahkan diri atau merasa, waduh tidak ada yang bantu saya, waduh tidak ada, wah sepertinya sendiri. Tidak. Yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Yang dia cuma bilang jadilah terang, jadilah ini semua jadi, semua jadi. Itulah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memberi kekuatan. Itulah Tuhan yang sama memberi kekuatan kepada kita. Itulah Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa betapa luar biasa kasih Tuhan itu kepada kita. Bukan hanya soal berkat-berkat yang seperti yang kita alami, soal makanan, soal penyertaan, tidak. Tetapi kekuatan itu adalah berkat yang menurut versi Nabi Habakuk. Artinya apa? Kebaikan Tuhan memberi kekuatan kepada kita supaya kita mampu. Filipi bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya bahwa Dialah yang memberi kekuatan untuk kita mampu hadapi apapun juga. Wow. Jadi kita adalah orang yang sangat berbahagia, memiliki Tuhan yang luar biasa. Makanya layaklah kita memuji Dia, layaklah kita mengagungkan Dia. Kenapa? Terlalu baik. Kalau saya buka lagi nanti dari pagi sampai pagi lagi kita baca Alkitab, terlalu banyak kebaikan itu. Saya kasih tahu saudara, coba saudara pikir-pikir dalam hidup ya, pikir-pikir saja. Kesusahan dengan kebaikan Tuhan, mana yang lebih banyak? Menurut saya kebaikan Tuhan itu lebih banyak. Tapi karena kesusahan itu menguasai pikiran kita, kita bisa lupa kebaikan Tuhan. Tapi saudara kalau lihat sejarah kehidupan saudara, kebaikan Tuhan itu lebih banyak daripada kesusahan kita. Makanya itu apa? Mari kita bersyukur. Kita memuji Dia karena Dia luar biasa. Wow, saya kagum dengan Tuhan seperti itu. Oke, kita semua sudah tahu betapa baiknya Tuhan bagi kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Nah ini saudara, saya ada Tuhan taruh dalam hati saya cara memuji Tuhan itu agak sedikit unik. Artinya ada sih firman-Nya, bukan menurut saya tidak. Jadi gini, cara ketika kita mengagungkan, artinya kan sudah dari tata bahasa puji itu adalah mengagungkan atau meninggikan, mengagumi sesuatu indah, keindahan, kebaikan, kehebatan, itu namanya pujian. Nah sekarang waktunya kita memuji Tuhan, karena Mazmur bilang karena kebaikannya maka kita memuji Dia. Kita bukan bernyanyi saudara, tapi apa?
memuji dia, mengagungkan dia karena kebaikan. Nah, cara yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dibilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, cara yang pertama ketika kita memuji Tuhan adalah apa? Bersyukur dalam segala hal. Kalau segala hal itu, kalau saudara dapat berkat, itu kalau kita di Komsel atau kalau kita di mana saja, kalau kita dapat berkat yang berkelimpahan gitu, artinya dompet penuh, semua berkat yang menyenangkan kita bisa cerita kepada orang, Tuhan itu baik. Kita akan bercerita, semua pasti orang gampang menceritakan dan bersaksi itu semua orang akan tepuk tangan bahwa Tuhan baik. Karena ketika kita mengalami yang namanya berkat. Tapi pertanyaan saya, ketika kita sakit, bisa nggak kita bilang terima kasih Tuhan saya sakit? Saya kasih tahu, kalau saya khotbah di sini, saya nggak pernah yang namanya menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya alami. Tapi ketika saya sakit itu, saya belajar berteriak, terima kasih Tuhan saya muntah. 6 bulan saudara, tambah 3 bulan, 9 bulan. 3 bulan saya mengeluh, 6 bulan kemudian saya setiap saat ketika muntah, saya katakan terima kasih Tuhan saya muntah. Itu membuat teman-teman kerja saya yang kebetulan sama, kita sama-sama orang Kristen, dia bilang gini, wow saya mau belajar. Artinya satu, bagaimana caranya saya bisa memuji Tuhan ketika saya sedang sakit. Tapi saya bilang, karena ini firman Tuhan bilang, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dilakukan Nabi Habakuk. Dia bilang sekalipun arah, sekalipun kambing domba, sekalipun apa, semua tidak ada, dia akan tetap beria-ria karena Tuhan itu adalah kekuatan. Makanya kita bilang apa? Kalau kita diberkati, puji Tuhan, saya juga suka. Dan saya berdoa supaya jemaat GKRI Sion semua diberkati, bahkan jadi orang kaya dalam nama Yesus terjadi. Saya berdoa itu dan itu harus terjadi. Kenapa? Supaya kita jadi berkat buat orang. Kalau kita nggak punya berkat, bagaimana kita akan jadi berkat? Makanya saya percaya gembala juga berdoa supaya saudara jadi diberkati luar biasa, supaya saudara jadi berkat. Tapi jangan salah, ketika saudara mengalami kesusahan, mau nggak saudara mengucap syukur? Ketika saudara mengucap syukur, itu berarti saudara sedang melihat betapa baiknya Tuhan bagi saudara dan saya. Kita harus belajar saudara, namanya belajar dengan Tuhan. Kita harus lakukan itu. Karena Tuhan itu baik. Makanya apa? Pujilah dia. Pertama, mengucap syukur karena itu yang Tuhan Yesus ingini kita lakukan. Wah, Alkitab sendiri tulis, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti apa? Kita semua Tuhan Yesus mau mengucap syukur, baik lagi senang, lagi susah, keluar dari mulutmu, puji Tuhan. Jangan mau yang baik-baik saja. Ayub bilang ke istrinya, oh kamu ini ya, kamu suka yang baik-baik, yang tidak baik kamu tidak suka. Alkitab bilang dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Dia bilang terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, saya bilang ini suatu pelajaran yang luar biasa. Dan ini harus kita lakukan saudara dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan baik buat kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Yang kedua, Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita menceritakan. Semua apa yang terjadi Tuhan berikan pada kita, kita berikan, kita ceritakan. Yang gampang sederhananya kan, kita sering komsel nih, komsel gabungan namanya kan. Karena lagi pandemi ini, komselnya adalah selalu semua gabung jadi satu. Tapi saya kasih tahu saudara,
Waktu dikasih kesempatan bersaksi, saya katakan ceritakanlah. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Kalau saudara anggap bahwa Tuhan itu baik bagi saudara, ceritakan kebaikan Tuhan. Karena Daud bilang, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Karena itu apa? Cerita tuh. Saudara pikir, apa memang cerita harus spektakuler? Yang misalnya gini, saya dapat berkat 1 miliar. Ngapain? Gak perlu. Tapi pertolongan Tuhan memelihara saudara, jaga saudara. Saudara ceritakan bagaimana Tuhan menjaganya. Itu saja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan karena, tapi saya kasih tahu sekecil apapun kalau saudara berbicara tentang Tuhan. Hari ini saya tuh sedang mencoba, artinya saya juga belajar untuk mencoba. Makanya di mana saja saya coba menceritakan. Kemarin saya ke Yayasan Kesehatan saya menceritakan kepada orang tentang kebaikan Tuhan. Ketika mereka berbicara apa-apa gitu, lalu saya mulai bilang, Tuhan itu baik. Lalu saya cerita, Tuhan itu baik. Kepada dokter saya cerita, Tuhan itu baik. Ini Tuhan tuh ingin kita bercerita. Jangan diam saja, jangan semua kita simpan untuk kita sendiri. Namanya bejana itu diisi penuh. Kalau bejana mau diisi lagi, kita curahkan dulu. Jadi firman atau keberkat yang kita terima, kita curahkan supaya apa? Ada berkat baru yang Tuhan berikan, bukan soal uang, bukan soal ini saja, semua hal tentang firman juga kita terima, kita dapat dari Tuhan, kita bagi, ya. Maka kita bagi di Komsel, kita cerita tentang kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan isi lagi kita sehingga hidup kita penuh dengan sukacita karena firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Ceritakan tentang kebaikannya. Jangan pernah berhenti kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah bilang, cukup ya, hari ini enggak ada. Saya kasih tahu tiap hari ada. Tiap hari, bahkan tiap detik kebaikan Tuhan itu ada. Cuma kita tidak rekam itu, lalu kita ingin ceritakan. Saudara coba sekali-sekali saudara hitung. Dari pagi sampai malam, lihat kebaikan Tuhan apa yang Tuhan buat bagi saudara. Pasti saudara minggu depan Komsel akan bercerita. Dan saya berharap demikian yang terjadi. Kenapa? Semakin saudara menceritakan kebaikan Tuhan, semakin kita semua diberkati dan semua orang akan memuji Tuhan. Haleluya. Yang kedua tadi menceritakan. Yang ketiga, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Suka memuji dan menyembah Tuhan, artinya bernyanyi. Nah ini, saya kadang-kadang, dulu saya ingat waktu kita retreat di daerah mana itu, dekat Ciganjur sana. Lalu saya nyanyi di kamar mandi. Lalu saya nyanyi, saya penyembahan gitu. Tiba-tiba saya keluar, saya tanya, suara saya kedengaran enggak? Orang bilang, wah kedengaran. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya senang sekali. Hari ini memang saya banyak, setelah operasi ini saya lupa beberapa lagu banyak yang saya lupa. Tapi kalau sudah kaset nyanyi, saya akan ikut nyanyi. Karena apa? Saya bilang sama Tuhan, saya bilang saudara tahu, artinya apa? Tuhan tidak lihat suaramu bagus atau tidak. Yang Tuhan mau lihat bagaimana pergerakan engkau memuji Dia. Saya punya teman, artinya kakak rohani saya, kakak PA saya dulu waktu di tahun 80-an. Itu kita namanya PI ke masing-masing dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Kami bertiga itu. Lalu main gitar, teman saya main gitar, saya nyanyi, dia yang khotbah. Tapi begitu dia nyanyi, gitar main di D, itu nadanya bisa pindah ke C. Dia nyanyi di C, diikutin, pindah lagi ke E. Tapi saudara, saya juga bingung. Dia nyanyi itu aja. Tapi karena dia sungguh-sungguh bernyanyi, banyak orang menangis, bertobat. Saya juga heran. Apa karena nyanyinya ya? Tapi saya nggak lihat kuasanya. Kuasa pujian penyembahan itu yang ada dalam hidup saudara. Itulah tanda saudara mengucap syukur sama Dia. Bukan kita, jangan bilang kita nggak suka nyanyi, salah saudara. Sebenarnya pujian penyembahan itu
itu tandanya bahwa saudara bersyukur sama dia. Itu tandanya saudara sedang mengagungkan dia. Ketika saudara sedang melakukan pujian penyembahan, di situ hadirat Tuhan ada, menaungi saudara, membuat kita semua menikmati yang namanya kehadiran Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan hadir atas puji-pujian. Itu dibilang itu. Nah, saya mau baca di Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami, nah ini dia bilang ini, karena Allah kami, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mazmur 44 ayat 9, saya ulang lagi. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Nyanyi saudara, nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Wah saudara, kalau nyanyi itu malaikat semua akan bersorak. Kenapa? Tuhan ingin dari hati saudara menyembah dia. Wahyu 5 ayat 13 bilang gini. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang ada dalamnya berkata, bagi dia yang duduk atas takhta, bagi anak domba, dan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saudara, jangan pernah bilang saudara gak bisa nyanyi. Salah. Tetapi ketika saudara berdengung saja, pujian penyembahan pada Tuhan, Tuhan sudah sangat suka. Kenapa? Itu dari hati, bukan dari mulut. Bukan banyak orang bersuara bagus. American Idol tuh saya kalau dengar bagus semua sampai karena orang terharu. Tapi sampai situ. Tapi saya kasih tahu, saudara tidak bersuara kayak orang American Idol. Tapi ketika saudara sedang menyembah, memuji dan menyembah Tuhan, saat itu Raja di atas segala raja hadir kepada saudara. Percaya sama saya, itu janji Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ dia ada. Ketika saudara menyanyi pujian, dia bilang Tuhan bertakhta atas puji-pujian. Sehingga apa? Saudara akan menikmati yang namanya kuasa, menikmati kasih, menikmati hal yang luar biasa, pertolongan dan segala macam. Karena ada Raja di atas segala raja buat kita. Haleluya. Jadi saudara, itu yang ketiga, cara kita adalah memuji Tuhan. Yang keempat, bagaimana cara memuji Tuhan? Ibrani 10 ayat 25 dibilang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang keempat tadi adalah apa? Giat beribadah. Saya kadang-kadang sedih ketika waktunya mulai ada komsel, waktunya ditentukan. Itu saudara, saya tuh pengen lihat berebutan orang masuk. Masuk untuk Zoom. Untuk kenapa? Karena ingin beribadah. Tapi ada kadang bisa ngulur waktu, itu terjadi dalam beberapa hal dan saya bilang sayang sekali. Kenapa? Karena Tuhan ingin hadir di antara kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Walaupun kita di masing-masing di rumah, walaupun tidak, tapi ketika kita melakukan yang namanya Zoom, Google Meet itu kita melakukan komsel. Tuhan itu sudah siap hadir saudara. Tuhan sudah tunggu kita. Ketika kita komitmen jam 7:04. Tuhan sudah ada duluan, pasukan dari sorga itu sudah ada tunggu untuk apa? Memberkati kita. Tapi kita, ya saya ada dapat firman tapi bukan sekarang, nanti saya sampaikan berikutnya aja. Tapi saya kasih tahu bahwa dari saat itu Tuhan ingin memberkati kita. Tapi kita sendiri berlambat-lambat untuk datang. Makanya Alkitab bilang, janganlah kita menjauhkan diri. Artinya apa? Jangan terlambat. Ada waktunya pas, ayo kita bersama-sama buru-buru masuk. Datang apa?
untuk menikmati yang namanya hadirat Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Siapa tahu saat itu saudara lagi butuh sesuatu. Mungkin saudara lagi butuh uang. Ketika saudara terlambat itu uangnya udah lewat, bagaimana ceritanya. Tapi ketika saudara buru-buru hadir, Tuhan langsung bilang, dia kasih buat dia. Karena apa? Dia cari aku. Dan saya percaya Tuhan itu sangat dekat kepada orang yang takut akan dia. Bukan yang orang rajin baca Alkitab, bukan orang yang rajin khotbah, tidak. Orang yang sungguh-sungguh mencintai dan takut akan Tuhan, dia mengasihi. Itu janji firman Tuhan. Semua Tuhan akan lakukan. Makanya mari giatlah untuk beribadah. Ajak orang-orang gabung di Komsel. Ajak orang-orang gabung beribadah di GKRI Sion ini. Supaya apa? Supaya orang bisa menikmati yang namanya kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Sehingga suatu saat mereka pasti diberkati. Dan saya percaya itu akan terjadi. Puji Tuhan. Yang terakhir, bagaimana cara kita memuji Tuhan? 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Saya tulis warna kuning. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan itu suka kepada orang yang giat melakukan pekerjaan. Ingat firman Tuhan bilang apa? Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan khotbah saja. Tidak saudara, banyak sekali pelayanan di luar yang bisa kita lakukan. Banyak sekali, menolong orang aja juga melayani Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tapi saya tidak bahas hari ini. Tapi saya mau kasih tahu, melayani Tuhan itu adalah salah satu cara kita memuji Dia. Tanda apa? Kebaikan. Ada 2 kebaikan dari Mazmur 103 sama Habakuk 3 yang kita alami dalam hidup kita. Tanda kita oke, kita harus melayani Dia. Kita giat beribadah, kita suka memuji menyembah Dia. Kita suka menceritakan kebaikan Tuhan dan kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Itu adalah tanda kita berterima kasih karena Tuhan baik. Haleluya. Sebelum kita akan tutup, saya akhiri ibadah ini. Saya ingin ajak saudara kita akan menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari kita sama-sama katakan ini, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Bapa yang perkasa, Engkau luar biasa baik bagi kami. Kasih-Mu tak pernah berubah, kami bersyukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat, namun sebelumnya ada pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silahkan melihat rekening Gekarision yang ada di layar laptop saudara atau HP saudara masing-masing. Pelayanan berjalan seperti biasa, komsel, persekutuan doa, ibadah anak dan ibadah umum. Lanjut kita masuk dalam doa
Syafaat kita berdoa saudara-saudara yang sakit. Topang dalam doa. Keluarga Bapak Boni yang positif COVID. Pak Boni, Michelle dan mamanya Boni. Bu Nalia yang sakit, ada gangguan penyakit tapi bukan COVID tapi penyakit lain. Kita bersyukur anak mereka yang bungsu Selin sehat. Mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu di rumah. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Allah kami yang hidup. Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus Tuhan penolong yang setia. Yang menyertai kami dan memberikan kami kekuatan sehingga kami beroleh kuasa dari Tuhan. Kami boleh merasakan kekuatan iman sampai pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa yang berlimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk 1 minggu boleh kami lewati. Dan kami percaya hari-hari ke depan ini, minggu-minggu ke depan ini, kasih sayang Tuhan, anugerah-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Menyertai kami, pribadi kami, keluarga kami dalam semua kesibukan kami. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai kami dalam semua pergumulan di rumah tangga, di pekerjaan, di usaha kami, dalam kegiatan apapun kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam kondisi apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau-lah tetap Tuhan Allah kami yang peduli akan hidup kami. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Boni, di mana ia sendiri positif COVID dengan ibunya, juga anaknya Michelle. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan segala virus corona yang mengganggu kehidupan yang ada dalam tubuhnya. Pada kesempatan ini kami berseru kepada satu nama, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan segala penyakit melalui virus corona, pergi engkau keluar di dalam nama Yesus dari kehidupan mereka. Dan kami hancurkan kuasa-kuasa penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan dari segala penyakit, terlepas dari tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi juga Ibu Nalia dan anak mereka Selin dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau berotoritas bagi kehidupan keluarga, menjaga melindungi mereka. Juga untuk semua kami jemaat, Tuhan tolong kami, perlindungan kami percaya hanya datang dari Engkau melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Darah Tuhan Yesus membungkus kami masing-masing, keluarga kami, pribadi kami masing-masing. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami, karier kami, dan kesibukan lain. Kami percaya Engkau bersama kami dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Ini tangan kami Tuhan, tuntunlah kami ke jalan yang benar. Tuntunlah kami kepada kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Bapa, pelayanan-pelayanan kami yang menanti di depan, ibadah minggu, kunjungan-kunjungan, ibadah komsel, persekutuan doa, ibadah anak, diberkati Tuhan. Tuhan tolong kami, setiap firman Tuhan yang dibagikan memberkati iman percaya kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Menolong kami supaya gereja-gereja Tuhan tetap menjadi garam dan terang. Tetap
menjadi alat-Mu untuk menyampaikan berita kesukaan kepada orang lain yang belum mengerti jalan kebenaran itu. Engkau memberkati para penginjil, para hamba Tuhan, para misionaris. Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus supaya setiap pelayanan kami, pelayanan yang diberkati Tuhan, setiap Injil diberitakan, disampaikan, banyak orang mendengarnya, bahkan mengambil keputusan percaya Yesus. Bagi mereka yang sudah percaya, iman mereka diteguhkan. Yang belum percaya, ambil keputusan untuk ikut Yesus. Kami percaya suara Roh Kudus bekerja di dalam setiap pemberitaan Injil itu. Kau berkati Tuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintahan di bawah Presiden Jokowi Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin kami, menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan, kebijakan dari Tuhan. Mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka. Kami percaya juga Tuhan memampukan pemimpin kami membawa Indonesia lebih maju lagi, lebih baik lagi, membawa Indonesia lebih maju di bidang ekonomi, di bidang apapun, sosial dan politik. Indonesia makin maju. Rakyat Indonesia kiranya makin damai dan makin sejahtera dalam hidup. Kami berdoa Tuhan memberkati agar supaya pembangunan di Indonesia berjalan dengan baik lancar. Tuhan campur tangan. Usaha-usaha pemberantasan korupsi dan usaha-usaha untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan kepada pemerintah kami. Tuhan tolong juga supaya setiap rakyat Indonesia bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan usaha ini diberkati Tuhan. Kami percaya suatu saat pandemik ini akan berakhir. Dan kami percaya Indonesia akan pulih di bidang kesehatan dan ekonomi. Karena Engkau menyertai, memberkati bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami, ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Mengurapi kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh berdoa syafaat kepada-Mu. Semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat kekasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Buka hati dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang kekal dari Allah Bapa kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Ia datang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Kasih Yesusku, Bab anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.